Shalom semuanya, langsung aja ya. Ada di sini satu problem teologi yang cukup unik dari DAT atau doktrin Allah Tritunggal, baik dari debat saya di Facebook ataupun di WA Group. Yang pertama, Yesus itu adalah Allah, tapi bukan Allah Bapa. Karena menurut mereka ada Allah Bapa, ada Allah Firman, ada Allah Roh Kudus. Nah, tapi kalau dibilang politis nggak terima. Kalau dibilang triteos, mereka juga nggak terima ya. Nah, akibatnya yang sekaligus juga uniknya, mereka bisa mengkotak-kotakkan kalau ada kata Allah di Alkitab. Oh, ini maksudnya Allah Bapa. Oh, yang ini maksudnya Allah Firman. Pinter-pinteran nggak sih? Nah, misalnya waktu iblis mencoba Yesus, Yesus bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Oh, di sini katanya, oh yang ini Allah Firman. Mulanya ada oknum dat yang bilang Yesus itu just Tuhan, bukan Allah. Terus dibilang lagi, iya dia Allah tapi bukan Bapa. Allahnya mau berapa sih? Ada juga yang bilang Yesus itu bisa aja dipanggil Bapa. Tapi bukan berarti dia Bapa yang Allah Yahweh itu, bukan Allah yang Maha Kuasa itu. Kenapa bisa gitu? Ya, karena kadung di brainwash, sudah di frame sama doktrinnya. Jadi untuk membuktikan Yesus adalah Bapa, benang merahnya adalah apakah Yesus itu adalah si Yahweh atau tidak. Bangsa Israel memanggil Yahweh dengan sebutan Bapa. Untuk agama monoteisme Israel, Allah atau Elohim atau Yahweh atau Hasem dipanggil Bapa. Karena dianggap seperti hubungan patria, kayak seorang ayah yang melindungi, memperhatikan, memberi ganjaran. Dan sebutan Bapa untuk anak itu menunjukkan ketergantungan. Coba kita buka Ibrani 12 ayat 7. Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Juga dipanggil Aba dalam bahasa Aram. Kita bisa buka ya Markus 14 ayat 36, ya Aba, ya Bapa. Ini ditujukan untuk Yahweh. Buktinya mana? Di Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Tuhan kapital di sini adalah terjemahan untuk Yahweh atau Yahweh. Jadi kita tuh harus mengerti ya kultur, ideologi bangsa di zaman itu. Kenapa Yesus sering bicara Bapa, Anak, Bapa, Anak. Kita balik ke problem teologi dat. Jadi yang nomor 2, ini maksud mereka Yesus itu Allah, tapi Allah Firman, bukan Allah Bapa. Kita masuk dulu kronologis dari awal ya penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Beresit, bara Elohim, et hasamim va'et haaretz. Elohim atau Allah di sini konteksnya adalah sang pencipta atau sesembahan yang benar. Walaupun di Alkitab ada juga yang disebut Elohim kayak Musa, Hakim-Hakim dan lain-lain, tapi ketika konteksnya untuk sesembahan Abraham, Ishak, Yakub itu selalu merujuk ke Yahweh. Elohim untuk sang pencipta biasanya diikuti kata kerja tunggal. Contohnya di Kejadian 1 tadi Beresit bara Elohim, bara di sini dia menciptakan. Dia di sini tunggal. Di Keluaran 3 ayat 14, si Elohim ini datang ke Musa dan menyatakan dirinya, aku adalah akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ehya, Ezer, Ehya dengan tetragramaton JHVH. Arti dari Ehya, Ezer, Ehya ini ada beberapa ya, karena bahasa Ibrani itu dinamis, jadi bukan hanya 1-2 pengertian. Nah, sebelumnya di sini ada dikit miss ya. Sebenarnya Yahweh bukanlah nama yang paling sahih. Saya sebut Yahweh ya karena udah umumnya dipakai gitu, ya udahlah ya. Tapi sebenarnya Yahweh bukan bahasa Ibrani. Paleo Hebrew atau Ibrani kuno juga nggak kenal kata Yahweh. Bahkan nggak ada yang tahu pengucapannya sebenarnya gimana karena huruf Ibrani konsonan semua. Ada yang sebut Jehovah, kalau menurut Thomas Romer sarjana Alkitab Swiss diucapkan Yahu atau Yahu. Tapi bukan yahoo.com ya. Ada Jehovah, Yehuwa, Yihweh. Kalau di Paleo Hebrew menyebut Yahuwah. Ya seperti yang kita tahu karena Yahweh nggak bisa diucapkan diganti jadi Adonai atau Hasem. Dikit ya tentang tetragramaton. Kemarin beberapa orang waktu saya diskusi ya yang bilang tetragramaton itu yang nggak bener lah, hoax lah atau yang gimana lah ya segala macam. Jadi saya rasa
agak kudet ya, alias kurang update gitu. Di Tetragrammaton ini muncul 6.500 kali menurut Jewish Encyclopedia, tapi menurut Biblical Hebraica dan Biblical Hebraica Startgartensia, teks asli dari tulisan Ibrani yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram, tulisan Tetragrammaton ada 6.828 kali. Nah, ini prasasti tertua ya untuk nama JHWH tapi dalam huruf Ibrani kuno. Nah, supaya video ini nggak kepanjangan, saya tutup dulu sampai di sini ya. Next kita akan bahas arti Ehya Ezer Ehya ini lebih detail. Dan menurut Anda, apakah ini personal name untuk Elohim atau Allah? Ya, karena di sini sesungguhnya Allah menjelaskan atau menggambarkan diri nggak secara definitif. Nah, maksudnya gimana ya?